Mereka takut udara tiba-tiba menjadi sunyi. Ketika dinasti Dongyuan hanya berjarak sekitar 2000 meter dari naga dan dinasti Phoenix, seluruh pasukan berhenti. Mereka merasakan suasana aneh di sekitar mereka dan menatap tembok kota. Di atas, tentara berdiri di sana dengan senyum mengejek di mata mereka. Ini menyebabkan semua orang di dinasti Dongyuan sedikit terpana. 150.000 tentara yang kuat melihat sekeliling dengan kaget. Sungai berwarna merah darah terletak di depan kota, dan bau darah yang kental menyerang lubang hidung mereka. Tanah ditutupi dengan mayat. Di tengah mayat, ada hampir 3.000 makhluk aneh sedang membersihkan sesuatu. Melihat mereka datang, semua makhluk berhenti dan menatap mereka dengan tatapan liar. Tubuh mereka berlumuran darah lengket, dan setiap makhluk memancarkan kekuatan yang menakutkan dan aura pembunuh. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diperoleh hanya dengan membunuh puluhan orang. Setiap makhluk harus membunuh setidaknya ratusan orang untuk dapat memadatkan aura pembunuh yang begitu mengerikan. Di langit, 9 naga banjir besar yang bergoyang menatap mereka dengan dingin. Apakah kita sudah sampai? Apa yang sedang terjadi? Raja Kerajaan Dongyuan yang berbaring di tandu merasakan pasukan berhenti dan suasana aneh di sekitarnya. Dia segera duduk. Menempatkan tangannya di atas lutut, dia melepas jubah naganya yang longgar dan menatap ke depan. Lama tidak bertemu, Raja Kerajaan Dongyuan. Apakah Anda di sini untuk menumbangkan dinasti naga Phoenix kami? Suara Feng Luan terdengar. Dia perlahan melayang ke langit dan menatap dingin ke kerajaan Dongyuan. Dinasti naga dan Phoenixmu bukan? Melihat naga dan Ratu Phoenix yang melayang di langit, Raja Kerajaan Dongyuan sedikit terpana. Jejak kejutan melintas di matanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat para jenderal di tembok kota perlahan terbang menuju tanah. Di gerbang kota, para prajurit naga dan dinasti Phoenix menyerang dengan niat membunuh di wajah mereka. Melawan kekuatan yang ingin menghancurkan dinasti mereka, mereka hanya bisa mengembalikan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Auman mengaum. Di langit, 9 naga banjir meraung. Tubuh besar mereka bergoyang saat mereka perlahan mengelilingi mereka. Melihat pemandangan ini, semua prajurit dinasti Dongyuan tercengang. Mereka baru saja tiba, dan sebelum mereka siap menyerang, musuh sudah mulai mendekati mereka secara perlahan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa dinasti Naga Phoenix tampaknya tidak mengalami banyak kerugian. Kemudian, dari mana datangnya ratusan ribu mayat di tanah? Mungkinkah? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak semua orang. Saat mereka melihat makhluk mengerikan ini, ekspresi mereka perlahan mulai berubah. Seluruh langit diam, hanya ekspresi dingin dari prajurit naga dan dinasti Phoenix yang bisa dilihat. Kamu membunuh Star Moon Dynasty. Seorang ahli alam kekosongan berwawasan dinasti Dongyuan melihat pemandangan ini dan memiliki firasat buruk di hatinya. Dia bertanya dengan ekspresi terkejut. Jika kamu ingin menghancurkan kami, maka kami juga akan membunuh musuh. Suara dingin Feng Luan yang tak tertandingi terdengar di telinga mereka, menyebabkan ekspresi semua tentara dinasti Dongyuan sangat berubah. Dinasti Naga Phoenix benar-benar telah membunuh 3 tentara penyerang dari dinasti Bintang Bulan. Kemudian, mereka melihat ke-9 panjang dan 30 makhluk menakutkan di langit, melihat binatang iblis yang memancarkan ki iblis yang mengerikan dan petir yang dahsyat. Ledakan. Pada saat ini, raja dari dinasti Dongyuan yang sedang duduk di tandu tiba-tiba berdiri, pandangannya tertuju pada 9 naga banjir di langit, monkey iblis dan udang guntur di depannya. Lengannya sedikit gemetar dan dia melihat informasi di depannya. Tidak banyak kata pada informasi itu, tetapi ada beberapa gambar di dalamnya. Ini semua dikirim oleh mata-mata yang ditanam oleh dinasti Dongyuan di benua satu daun. Di antaranya, ada 3 foto yang lebih eye-catching. Salah satunya adalah naga banjir sepanjang 30 meter. Salah satunya adalah monkey iblis dengan ki iblis yang mengerikan, dan yang lainnya adalah udang guntur yang diselimuti petir. Gambar-gambar itu sangat realistis. Mereka persis sama dengan 3 makhluk di depan mereka. Bagaimana ini mungkin? Mengapa kekuatan misterius itu membunuh kami? Ratu Naga Phoenix, Anda membunuh utusan dinasti Dongyuan kami tanpa alasan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dinasti Dongyuan kami takut pada Anda? Apakah Anda ingin memberi kami penjelasan? Raja dinasti Dongyuan berdiri di sana dan bergumam. Tiba-tiba, seorang lelaki tua kekar di sebelah kiri maju 2 langkah dengan ekspresi marah. Dia menatap semua orang di depannya dengan ekspresi dingin dan berteriak keras. Kata-katanya menyebabkan ekspresi Raja dinasti Dongyuan berubah drastis. Diam. Dia buru-buru berteriak pada pria tua yang berbicara.
Nada suaranya dengan cepat berubah saat dia menangkupkan tangannya ke arah Feng Luan. Itu salah paham. Yang mulia, dinasti Dongyuan tidak ada di sini untuk mencari masalah dengan Anda. Kami di sini untuk membantu Anda. Benar, kami di sini untuk membantumu melawan 3 dinasti. Namun, kami tidak menyangka kamu akan menghancurkan mereka semua. Hehe, selamat. Raja Dongyuan tersenyum dan berkata, karena dinasti Naga dan Phoenix aman dan sehat, kita akan pergi sekarang dan kembali ke istana. Akhirnya, dia mengucapkan kata kembali ke istana dengan agak terburu-buru. Semua orang di seluruh kekaisaran Dongyuan tercengang saat mereka melihat raja mereka dengan wajah penuh keheranan. Ini Cek ini, raja di sini untuk membuat lelucon. Beberapa jenderal sedikit mengernyit. Ketika mereka melihat nada penyerahan raja, mata mereka berkedip-kedip. Kembali ke istana, segera kembali ke istana. Beberapa ahli alam kekosongan yang berwawasan memahami situasinya dan berkata dengan tergesa-gesa. Karena kamu di sini, jangan pergi. Pada saat ini, suara Wang Xian terdengar. Dia tidak mengerti mengapa dinasti Dongyuan begitu pengecut dan segera pergi. Namun, pengiriman ekspres yang dikirimkan kepada mereka tidak memungkinkan mereka untuk pergi. Wang Xian melambaikan tangannya. 5 elemen Millstone terbang ke langit dan menutupi area seluas 2 km. Itu mencakup 150.000 tentara dari dinasti Dongyuan. Mengaum, mengaum. Melihat Raja Naga bergerak, para anggota Istana Naga meraung dan menyerang 150.000 tentara dinasti Dongyuan. 3.000 makhluk dibebankan pada 150.000 tentara. Itu terlihat sedikit lucu, tapi itu benar. Berlari. Semuanya, lari. Lari sekarang. Namun, yang lebih mengejutkan semua orang adalah ekspresi raja dari dinasti Dongyuan berubah drastis. Dengan raungan, tubuhnya bergerak. Tanpa ragu-ragu, dia melarikan diri ke kejauhan. Apa? Semua jenderal dan tentara dinasti Dongyuan agak tercengang saat melihat raja melarikan diri. Langsung lari. Pihak lainnya adalah faksi yang menghancurkan dinasti Pulau Langit dan dinasti Benua Satu Daun. Langsung. Ketika Raja Dongyuan melihat 150.000 tentara dari dinasti Dongyuan yang agak terpana, dia menoleh dan meraung dengan ekspresi yang sangat malu. Bagaimana ini mungkin? Hancurkan faksi dinasti Pulau Langit dan dinasti Benua Satu Daun. Apa? Ini sang raja berkata. Saat suara ketakutan Raja Dongyuan terdengar lagi, semua orang gemetar. Hancurkan kekuatan dinasti Daratan Satu Daun dan dinasti Pulau Langit. Dinasti Daratan Satu Daun adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari dinasti Dongyuan mereka. Berlari. Semua orang di dinasti Dongyuan ketakutan setengah mati. Dia melarikan diri. Raja Dongyuan benar-benar kabur. Semua prajurit dinasti Dongyuan benar-benar melarikan diri. Ini. Menghapus kekuatan dinasti Satu Benua Daun. Saya tahu tentang dinasti Satu Benua Daun. Itulah keberadaan yang paling kuat di antara puluhan dinasti di sekitar kita. Mungkinkah dinasti ini telah musnah? Selain itu, Raja Dongyuan terlihat sangat ketakutan. Apakah Tuan Wang dan yang lainnya yang menghancurkannya? Itu pasti. Saya tidak menyangka Tuan Wang akan menghancurkan dinasti sebesar itu. Itu terlalu menakutkan. Pelarian Raja Dongyuan menyebabkan semua orang dari dinasti Naga Phoenix tercengang. Apa-apaan? Apakah ada kebutuhan untuk menjadi pengecut? Namun, ketika mereka mendengar kata-kata Raja Dongyuan, mereka semua linglung. Banyak orang mengetahui dinasti yang kuat ini. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dinasti Satu Daun bahkan lebih kuat dari 3 dinasti yang baru saja bersatu. Namun, yang tidak mereka duga adalah, dinasti seperti itu telah dihancurkan oleh Tuan Wang dan yang lainnya. Betapa menakutkan. Tidak heran orang-orang dari dinasti Dongyuan melarikan diri seperti mereka mengompol. Mereka bahkan tidak peduli dengan citra sang raja. Beberapa prajurit naga dan dinasti Phoenix berpikir sendiri. Membunuh mereka semua. Jika mereka tidak menyerang saya tidak akan menyerang mereka. Membunuh mereka semua. Seorang jenderal dari dinasti Naga dan Phoenix meraung ketika dia melihat bahwa tentara dari dinasti Dongyuan hendak melarikan diri. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Para prajurit dinasti Naga dan Phoenix meraung dengan niat membunuh saat mereka mengejar mereka. Berlari. Pada saat ini, 150.000 tentara dinasti Dongyuan berada dalam kekacauan total. Mereka datang ke sini berpikir bahwa mereka bisa membunuh sembarangan dan bersenang-senang dengan para wanita dari dinasti Naga dan Phoenix. Namun, mereka tidak menyangka akan menghadapi kekuatan yang bahkan ditakuti oleh raja. Para prajurit melarikan diri ke kejauhan karena ketakutan. Seluruh pasukan berada dalam kekacauan total. Jika kamu ingin membunuh,
kami akan mengirimmu ke neraka. Saat 150.000 tentara dan pusat kekuatan dari dinasti Dongyuan melarikan diri dengan panik ke segala arah, suara dingin Wang Xian terdengar. Batu kilangan 5 elemen yang ditangguhkan di langit beroperasi dengan lambat. Tubuh Wang Xian bergetar. Seluruh 5 elemen Millstone sedikit bergetar juga. Energi destruktif keabu-abuan menyerang 150.000 tentara di depannya. Energi keabu-abuan menutupi area seluas 2 km. Seperti sungai yang panjang, ia menyapu ke tempat dengan jumlah orang terbanyak. Kecepatannya sangat cepat sehingga beberapa seniman bela diri yang berwawasan luas tidak dapat mengelak tepat waktu. Ada serangan dari belakang. Membela. Kau ingin meninggalkanku di sini? Mustahil. Berlari. Salah satu jenderal merasakan energi keabu-abuan menyapu ke arahnya. Ekspresinya sedikit berubah saat dia menyerbu ke depan dan terbang ke langit. Pakar alam kekosongan berwawasan lainnya mengatupkan giginya erat-erat dan menyerang ke depan. Blokir, blokir, blokir. Energi abu-abu yang menutupi area seluas 2 km dan menembus 7 hingga 8 km tiba. Seorang ahli alam kekosongan yang berwawasan luas di belakang berteriak keras. Tubuhnya memancarkan energi bumi yang tebal dan berat. Seluruh tubuhnya benar-benar tertutup oleh energi bumi. Pertahanan atribut bumi adalah yang terkuat. Namun, saat dia selesai berbicara, energi abu-abu menutupi tubuhnya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya sedikit melebar. Energi atribut bumi di tubuhnya perlahan turun. Kekuatan hidupnya lenyap, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Weng, energi abu-abu menutupi area seluas 7-8 km. Seolah-olah tinta hitam tertinggal di selembar kertas putih. Diam, diam, Seorang ahli interpretasi kekosongan peringkat 2 yang baru saja mulai terbang menuju langit dengan cepat menghindari serangan energi abu-abu dan terbang ke atas. Namun, kakinya masih tersapu oleh energi abu-abu. Energi destruktif yang mengerikan memasuki kakinya. Dia meraung keras dan buru-buru terbang ke atas. Dapat dilihat bahwa kakinya benar-benar kehilangan vitalitasnya. Apa, ini tidak mungkin. Ya Tuhan, mengikuti raungan sang ahli, ketika dia melihat ke bawah, para prajurit di sekitarnya melihat area yang telah dimusnahkan oleh energi abu-abu. Dalam sekejap, mata mereka membelalak, dipenuhi ketakutan. Setidaknya 2/3 dari seluruh pasukan, setidaknya 100.000 orang, telah jatuh ke tanah. Tidak ada sedikit pun kehidupan, juga tidak ada jeritan. Mereka jatuh ke tanah secara langsung. Bahkan ada beberapa ahli bela diri yang mendalam di antara mereka. 40.000 hingga 50.000 orang yang tersisa agak bingung. Melihat 100.000 orang yang tewas seketika, masing-masing mata mereka dipenuhi ketakutan. Satu serangan untuk membunuh 100.000 orang. Tidak. Aku tidak ingin mati. Iblis, dia adalah iblis. Prajurit yang tersisa dari dinasti Dongyuan berteriak putus asa. Beberapa dari mereka bahkan roboh di tanah. 100.000 rekan mereka tewas dalam satu serangan. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Mengaum. Anggota Istana Naga menyerbu dan membunuh 50.000 tentara yang telah roboh. His, Tuan Wang terlalu menakutkan. Dia menghancurkan 100.000 tentara dalam satu serangan. Ini. Astaga. Dia terlalu kuat. Hanya dengan Tuan Wang saja, dia bisa menghancurkan seluruh dinasti, bukan? Semua orang dari dinasti Naga Phoenix menatap dengan mata terbuka lebar. Mereka memandang ahli tak tertandingi yang melayang di langit, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Ini kekuatan ini, tidak heran dia mampu menghancurkan dinasti benua satu daun. Raja Kerajaan Dongyuan, yang telah melarikan diri hampir 10 km ke depan, menoleh dan melirik, kelopak matanya berkedut. Dia sudah bisa membayangkan betapa mengerikannya menghancurkan kekuatan misterius dari dinasti satu benua daun. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan benar-benar menghancurkan 100.000 elit dinasti Dongyuannya dalam satu gerakan. Jantungnya berlumuran darah. Para prajurit yang mengikutinya ke sini untuk menumbangkan dinasti Naga Phoenix kali ini adalah pasukan paling elit dari dinasti Dongyuan. Jika ada kesempatan, saya pasti akan membalas dendam. Aku pasti akan membunuh kalian semua dan tidak membiarkan siapapun hidup di dinasti Naga Phoenixmu. Matanya berubah merah. Awalnya, dia berpikir untuk datang ke Kekaisaran Naga Phoenix untuk membawa kedua harta itu. Dengan dua harta itu, kekuatannya akan sangat meningkat. Itu juga akan sangat bermanfaat bagi seluruh Kekaisaran Dongyuan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi faksi yang menghancurkan kerajaan benua satu daun. Tunggu saja, dia menggeram, melirik ke belakang, dan terus melarikan diri. Dia ingin kembali ke dinasti, mengumpulkan semua harta,
dan kemudian meninggalkan negaranya dan melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pada saat ini, suara dingin terdengar di samping telinganya, dan sesosok cahaya dan kegelapan muncul di depannya. Apa Yan? Dia melebarkan matanya, yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Berdengung. Semuanya menghilang, termasuk tubuh raja. Bunuh mereka, jangan biarkan mereka kabur. Mengaum, mengaum. Suara pembunuhan yang marah dan raungan para anggota Istana Naga. Segera, tentara dinasti Dong Yuan dihancurkan. Pada titik ini, pasukan dari 4 negara semuanya hancur. Kemenangan. Kami telah menang. Haha, dinasti Naga dan Phoenix tidak terkalahkan. Ratu tidak terkalahkan. Tuan Wang tidak terkalahkan. Dia menghancurkan 100.000 dalam satu serangan. Dia terlalu kuat. Ketika pasukan dinasti Dong Yuan dihancurkan, sorakan kemenangan bergema di seluruh dinasti Naga dan Phoenix. Semua warga bersorak gembira. Gerbang kota terbuka dan warga bergegas keluar satu persatu. Tentara dan dinasti yang mendukung mereka memandang ratu dan raja tuan mereka dengan kagum. Bersihkan semua mayat dengan cepat. Ao Qitian, Ao Jian, Ao Qixia, dan Mu Zesen, kalian berempat akan mengikutiku. Wang Xian memandangi mayat yang padat di tanah tanpa sedikit pun fluktuasi. Adapun menghancurkan 100.000 dalam satu serangan, itu bukan tugas yang sangat sulit baginya. Dengan kekuatan penghancur dari 5 elemen penggilingan besar, sangat mudah baginya untuk membunuh 100.000 dalam satu serangan. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Feng Luan yang ada di samping. Feng Luan menganggukkan kepalanya perlahan. Tatapannya menyapu semua prajurit Kekaisaran Naga dan Phoenix. Semua prajurit Kekaisaran Naga dan Phoenix, dengarkan. Kekaisaran Star Moon, Kekaisaran Dong Yuan, Kekaisaran Wind Hall, dan Kekaisaran Awan Selatan telah menyerang kita. Selanjutnya, kita harus menghancurkan semuanya dalam waktu 10 hari. Kita harus menyerah atau mati. 10 hari kemudian, Kekaisaran Naga Phoenix kita akan terbang ke langit dan mengejutkan dunia. Ya, hancurkan mereka dan satukan 4 kerajaan besar. Hancurkan mereka dan satukan 4 kerajaan besar. Tentara Kekaisaran Naga Phoenix meraung kegirangan. Kerumunan sangat bersemangat. Kerajaan Naga Phoenix kecil mereka telah mengalahkan 4 kerajaan besar. Masing-masing dari keempat raja ini memiliki lebih dari 10 kota, dan dinasti Dong Yuan memiliki lebih dari 20 kota. Mereka adalah yang terbaik dari selusin negara terdekat. Jika mereka mengambil alih keempat dinasti, wilayah dinasti Naga Phoenix mereka akan meluas puluhan kali lipat. Pada saat itu, dinasti Naga Phoenix, yang memiliki lebih dari 60 kota, akan menjadi eksistensi terkuat di daerah terdekat. Pada saat itu, Kekaisaran Naga dan Phoenix dianggap telah mengejutkan dunia. Semua prajurit, ikuti aku di ekspedisi. Feng Luan berteriak pelan dan mengalihkan pandangannya ke semua prajurit. Berbaris. Mang Hong meraung keras dan berteriak kegirangan. Ya, para prajurit berbaris dan menatap Yang Mulia dan Tuan Wang mereka dengan mata membara. Naga banjir, ayo, Wang Xian berteriak pelan. Dengan lambaian tangannya, singgasana naga dan singgasana Phoenix dibentuk menggunakan atribut. Auman mengaum. Kesembilan naga banjir mengayunkan tubuh mereka yang berukuran 30 meter dan terbang ke depan. Berdengung, energi atribut angin di tubuh mereka bergerak dan menarik tahta naga dan tahta Phoenix. Wang Xian menunjuk ke Feng Luan. Ayo pergi. Feng Luan mengungkapkan senyum di wajahnya. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang ke tahta Phoenix dan duduk di atasnya. Wang Xian duduk di singgasana naga. 9 naga banjir meraung dan terbang ke kejauhan. Di belakang mereka, 100.000 pasukan kerajaan naga dan Phoenix mengikuti dari belakang. 100.000 pasukan kerajaan naga dan Phoenix tidak lemah. Mereka adalah prajurit terkuat yang telah dipelihara dengan susah payah oleh Feng Luan. Masing-masing dari mereka setidaknya berada di level 5 dari alam luar biasa. Ada 14 seniman bela diri yang mengikuti mereka. Namun, dengan 9 naga banjir Wang Xian dan para pemimpin Istana Naga, tidak sulit untuk menjatuhkan 4 kerajaan. Ratuku, kota Laut Timur Kekaisaran Bulan Bintang berjarak 20 km di depan. Setelah terbang selama 5 jam, mereka akan tiba di kota pertama. Tuan kota dari kota Laut Timur telah mati dalam pertempuran ketika dia datang untuk menyerang kerajaan kita. Langsung ke sana dan bunuh mereka jika mereka berani melawan. Feng Luan memerintahkan dengan dingin. Ya Yang Mulia. Para prajurit segera menjawab. Ayo, ayo, ayo. Kami mengucapkan selamat kepada Tuan Wei. Kami mengucapkan selamat kepada Tuan Wei karena diberkati seperti Laut Timur. Kami juga menyambut Tuan Wei untuk menetap di kota Laut Timur di masa depan.
Hari ini, Tuan Kota dan Komandan Legiun kita akan mengikuti Yang Mulia untuk menyerang dinasti Naga Phoenix. Mereka tidak dapat datang secara pribadi. Kediaman Tuan Kota kita dan Legiun Pembudidaya Lautan mengucapkan selamat kepada Tuan Wei. Pada saat ini, seluruh kota Laut Timur sangat meriah dan meriah hari ini. Semua orang di kota, termasuk orang-orang dari rumah bangsawan kota dan korps pembudidaya laut, semuanya datang ke sebuah rumah bangsawan dan memberikan hadiah ucapan selamat kepada seorang pria parubaya. Haha, terima kasih, terima kasih, terima kasih, semuanya dari rumah Tuan Kota dan korps pembudidaya samudra. Saat penguasa kota dan jenderal kembali dengan penuh kemenangan, aku akan mengobrol baik dengan mereka. Pria parubaya itu adalah Jenderal Wei, yang telah mengkhianati dinasti Naga Phoenix. Saat ini, dia dengan bangga membungkuk kepada orang-orang di bawah dengan senyuman di wajahnya, menikmati rasa hormat dari semua orang di bawah. Setelah dia meninggalkan dinasti Naga Phoenix, dia langsung datang ke East Ocean City. Setelah penguasa kota East Ocean City mengetahuinya, dia memperlakukannya dengan ramah dan mengundangnya untuk tinggal di sini. Jenderal Wei ragu sejenak dan setuju. Melihat semua keluarga bangsawan di kota Laut Timur memandangnya dengan hormat, sudut mulut Jenderal Wei sedikit melengkung. Ketika dia bergabung dengan dinasti Naga dan Phoenix, dia menghargai sumber daya dan status dinasti Naga dan Phoenix. Namun, dia kemudian menemukan bahwa statusnya tidak terlalu tinggi di seluruh dinasti Naga dan Phoenix. Ini karena dinasti Naga dan Phoenix hanya memiliki satu kota kekaisaran, dan dia tidak dapat bertindak sembarangan di kota kekaisaran. Sebagai seorang jenderal, dia bahkan tidak bisa bergerak ketika dia menyukai kecantikan yang disukainya. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Melihat kelompok cantik yang dikirim oleh sekelompok bangsawan, dia sedikit menyipitkan matanya. HMPH, seorang jenderal yang mungkin sudah dihancurkan mungkin juga seorang bangsawan di kota Laut Timur. Dia menyipitkan matanya sedikit dan mengangkat cangkir di tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang. Di bawah, semua orang dengan cepat mengangkat cangkir mereka dengan rasa takut dan gentar. Ledakan. Semua orang di kota Laut Timur, dengarkan. Dinasti Bintang Bulan sedang menyerang dinasti Naga Phoenix kita. Semua prajurit, termasuk raja, akan dipenggal, diserahkan, atau mati. Auman mengaum. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara nyaring, disertai dengan suara dingin dan raungan. Suara itu menutupi seluruh kota Laut Timur. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apa? Formasi pertahanan kota Laut Timur kami dihancurkan dalam satu pukulan. Lihatlah langit, pasukan itu, makhluk itu, sangat menakutkan. Raja kita terbunuh. Tentara yang pergi menyerang dinasti Naga Phoenix dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Di dalam kota Laut Timur, semua orang mengangkat kepala dan melihat ke langit. Mata mereka terbuka lebar, penuh dengan kejutan. 100.000 tentara yang kuat menyerbu, tetapi para prajurit di tembok kota tidak memiliki reaksi sedikitpun. Makhluk sepanjang 30 meter itu menyerang dengan ringan, dan formasi perlindungan kota hancur. Sebagai kota terdekat dengan dinasti Naga Phoenix, mereka secara alami tahu bahwa dinasti Bintang Bulan telah bergabung dengan dinasti Wind Hall dan dinasti Southern Cloud untuk menghancurkan dinasti Naga Phoenix hari ini. Di mata masyarakat kota Laut Timur, dinasti ini dapat dengan mudah dihancurkan, namun mereka tidak pernah menyangka musuh akan menyerang. Raja dan pasukan mereka langsung dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Berlututlah, semuanya, berlututlah. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Suara dingin terdengar dari langit, dan tekanan yang menakutkan menekan. Ekspresi semua orang berubah drastis. Apa ini tidak mungkin? Pada saat ini, Jenderal Wei, yang berada di manor kota Laut Timur, membuka matanya lebar-lebar. Dia berdiri dan menatap langit dengan tak percaya. Tidak mungkin. Dengan kekuatan dinasti Naga Phoenix, tidak setingkat dengan 3 dinasti besar, apalagi dinasti Dongyuan. Itu Ratu Naga Phoenix, itu benar-benar Ratu Naga Phoenix, semua jenderal dinasti Naga Phoenix ada di sini. Dan pemuda itu ini mungkinkah pemuda itu menyelamatkan? Di manor, tubuh Wei Qibing gemetar saat dia melihat ke langit. Sosok yang akrab dan aura menakutkan mereka menyebabkan ketidakpercayaan muncul di wajah mereka. Berlututlah. Apakah kamu mencari kematian? Ledakan. Para jenderal kekaisaran Naga Phoenix memandang warga yang tertegun di bawah dan mengungkapkan ekspresi yang sangat dingin. Dengan lambaian tangan, mereka langsung menyerang tempat di bawah. Ledakan. Ledakan yang mengerikan terdengar, dan kekuatan penghancur yang kuat menghancurkan segalanya dalam jarak 1 kilometer. Berlutut. Cepat dan berlutut. Celepuk. Celepuk. Celepuk.
Sepertinya itu benar. Dinasti kami pergi untuk menghancurkan naga dan dinasti Phoenix, dan pada akhirnya, semua legiun kami musnah. Ya Tuhan, kami kalah. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jangan bunuh kami. Seluruh kota Laut Timur jatuh ke dalam kekacauan total. Warga segera berlutut di tanah, wajah mereka dipenuhi teror. Beberapa dari mereka memohon belas kasihan dengan keras. Pelayan istana tuan kota dan tentara di kota Laut Timur, datang ke sini. Suara dingin seorang jenderal sekali lagi menutupi seluruh kota Laut Timur. Jika Anda menghubungi kami lagi, kami. Di dalam manor, kedua lelaki tua itu saling memandang dan menelan seteguk air liur. Mata mereka dipenuhi teror. Kamu punya 3 detik. Jika kamu tidak keluar, aku akan membunuhmu. Suara dingin itu terdengar lagi, menyebabkan 2 pelayan dari rumah tuan kota dan korps pembudidaya laut bergetar. Tuan, kami di sini, kami di sini. Keduanya tidak berani bersembunyi lagi. Dengan status mereka, mereka akan tahu setelah bertanya-tanya. Mereka berdiri dan berteriak dengan suara gemetar. Semua prajurit naga dan dinasti Phoenix melayang di langit dan melihat ke arah itu. Namun, ketika mereka melihat sosok yang familiar, mereka sedikit terkejut. Seorang pria parubaya masih duduk di sana, dan wajahnya terlihat sedikit ragu. Pengkhianat itu, Wei mengoceh. Seorang jenderal melihat ke sana dengan takjub. Wei mengoceh. Semua jenderal dan tentara melihat ke atas pada saat bersamaan. Mang Hong menjilat lidahnya saat dia menatap Wei dengan niat membunuh di matanya. Ledakan. Dia tidak ragu sama sekali saat kapak besar di tangannya menebas ke bawah. Kapak besar menyilaukan sepanjang 5 meter diarahkan ke Wei Qibing. Bajingan, aku menyuruhmu berlutut. Apakah kamu tidak mendengar saya? Kamu mau mati. Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh menyerang ke arah Wei. Apa? Wajah Wei Qibing dipenuhi keterkejutan saat dia buru-buru mengelak ke samping. Bang! Kapak besar yang gemilang turun, langsung menciptakan kawah besar dalam radius 100 meter. Suara mendesing. Namun, saat dia menghindari serangan kapak besar itu, sosok Mang Hong bergegas mendekat. Tubuhnya yang kekar memegang kapak besar di tangannya saat dia mengarahkannya ke Wei. Tuan Mang, saya berlutut, saya berlutut. Jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Wei Qibing berlutut di tanah dengan wajah penuh ketakutan dan memohon belas kasihan dengan keras. Yang mulia, saya, Wei Qibing, bersalah. Aku berdosa. Tolong beri saya kesempatan. Dia mengangkat kepalanya dengan ngeri dan menatap Feng Luan dengan ekspresi yang sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa dinasti naga dan Phoenix akan benar-benar menghancurkan semua penjajah dan melakukan serangan balik. Yang mulia, pengkhianat seperti itu harus dibunuh secara langsung. Itu benar. Yang mulia membimbingnya dalam kultivasi dan memberinya banyak sumber daya. Sekarang dinasti kita dalam masalah, pengkhianat ini benar-benar melarikan diri dan membawa banyak barang bersamanya. Kami benar-benar tidak bisa membiarkannya pergi. Beberapa jenderal membungkuk kepada Feng Luan dengan wajah dingin dan memohon. Lumpuhkan kekuatannya dan lepas semua asetnya. Feng Luan menghakiminya dengan dingin. Itu ratu. Di bawah, Mang Hong mendengar kata-kata ratu dan menatap Wei dengan dingin. Niat membunuh yang mengerikan langsung menutupi dirinya. Tidak yang mulia, Anda tidak bisa melakukan ini. Suara ketakutannya bergema di seluruh kota Laut Timur. Di dalam manor, bangsawan besar kota Laut Timur gemetar saat mereka melihat Wei berceloteh di depan mereka. Ini adalah seorang ahli di tingkat kedua dari tingkat kekosongan yang mendalam. Saat ini, dia seperti semut yang semua kekuatannya lumpuh dan semua keuangannya dilucuti. Sekarang Star Moon King telah terbunuh dan pasukannya dihancurkan, itu berarti seluruh dinasti akan diambil alih oleh dinasti Naga Phoenix. Siapa yang berani mendekati orang yang telah dilumpuhkan oleh perintah yang mulia di masa depan? Tidak hanya dia tidak akan mendekat, dia bahkan mungkin dibunuh oleh seseorang. Itu karena tempat ini akan menjadi milik dinasti Naga dan Phoenix di masa depan. Tidak, teriakan sengsara Wei Qibing terdengar. Dia merasakan kekuatannya dalam keputusasaan. Seluruh tubuhnya lumpuh total oleh Mang Hong. Dia menyesalinya. Jika dia mengetahui akhir cerita ini, dia pasti tidak akan mengkhianati Naga dan dinasti Phoenix. Jika dia tidak mengkhianati mereka dan Naga serta dinasti Phoenix telah mengalahkan 4 kerajaan, dia akan menjadi pahlawan dari dinasti yang sedang naik daun. Dia akan memerintah 1 atau bahkan 2 atau 3 kota, tinggi dan perkasa. Tapi sekarang, tubuhnya gemetar dan dia pingsan. Jatuh dari tempat tinggi dan perkasa ke tanah sulit diterimanya.
Kalian berdua untuk sementara akan mengambil alih kota Laut Timur. Dalam 10 hari, ketika Yang Mulia menekan 4 kerajaan, Anda akan mengambil alih kota. Semua yang ada di kota akan tetap sama untuk saat ini. Feng Luan menempatkan sumbu pada manajer mansion tuan kota dan pemimpin korps pembudidaya laut saat ini. Yu Chengxi, yang berada di samping, memberi mereka perintah. Ya, Pak. Ini Yang Mulia. Kami pasti akan mengelola kota Laut Timur dengan baik. Kami tidak berani berpikir dua kali. Saat Tinder mendarat di benak mereka, keduanya benar-benar terkendali. Feng Luan mengirim puluhan tentara untuk menjaga kota sebelum melanjutkan ke kota berikutnya. Untuk menghindari kecelakaan, Wang Xian pergi bersama mereka. Satu kota demi satu dinasti demi satu. Mereka yang berani melawan akan ditekan dengan paksa. Ada 4 dinasti dan lebih dari 60 kota. Satu-satunya yang menghadapi perlawanan adalah dinasti Win Hall. Karena Win Hall King belum mati, kota kekaisaran memiliki kekuatan yang cukup besar. Namun, dengan Wang Xian di sekitar, kota kekaisaran angin melolong dengan mudah ditangkap. Ada sejumlah besar sumber daya dan harta di 4 dinasti. Wang Xian, saya perlu merapikan tanah dan kota sekarang. Saya harus sibuk untuk jangka waktu tertentu. Dalam 10 hari, semua penguasa kota dan keluarga kuat di dinasti Naga dan Phoenix akan datang ke kota kekaisaran Naga dan Phoenix untuk memberikan penghormatan. Ketika saatnya tiba, Anda bisa datang jika tidak ada yang harus dilakukan. Aku kebetulan punya banyak harta untukmu. Setelah menyapu semua kota di 4 negara, Feng Luan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat dia berkata kepada Wang Xian. Baiklah, aku juga harus kembali ke Istana Naga. Aku telah mendapatkan banyak hal kali ini. Wang Xian mengangguk pada Feng Luan dengan senyum di wajahnya. Baiklah, sampai jumpa dalam 10 hari. Feng Luan mengangguk dengan gembira. Kembali ke istana, Wang Xian juga memerintahkan 9 naga sambil tersenyum. Menghancurkan 4 kerajaan dan mayat dari 55 tentara dan sumber daya yang sangat besar di 4 kerajaan akan membuat kekuatan Istana Naga meningkat pesat. Raja Naga, kamu kembali. Perdana Menteri Gui menyambutnya dengan hormat saat dia kembali ke Istana Naga. Nah, bagaimana kabarmu beberapa hari terakhir ini? Mayat dari 4 dinasti telah dikirim ke Dragon Pool setelah 10 hari absen. Ada 55 mayat, lebih dari 50 di antaranya berada di tingkat kekosongan yang dalam. Energi ini mungkin tidak dapat meningkatkan kekuatan anggota Istana Naga yang berada di tingkat kekosongan yang dalam. Namun, itu cukup untuk meningkatkan kekuatan anggota yang berada di tingkat interpretasi setengah langkah kosong. Raja Naga, ada lebih dari 500.000 mayat. Sebanyak 500 anggota Istana Naga telah berhasil menembus ke tingkat interpretasi kosong. Anggota lainnya semuanya berada di tingkat interpretasi kosong setengah langkah. Kata Perdana Menteri Gui sambil tersenyum. Lebih dari 500. Tidak buruk sama sekali. Saya masih memiliki beberapa mayat di sini. Terus tingkatkan kekuatanmu. Wang Xian mengungkapkan ekspresi puas. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan beberapa cincin interspatial ke Perdana Menteri Gui. Ada puluhan ribu mayat di sini. Semuanya berasal dari dinasti Howling Wind. Itu Raja Naga. Dengan sumber daya ini, Istana Naga kita memiliki setidaknya 550 pusat kekuatan panggung kosong yang berwawasan luas. Perdana Menteri Gui melihat sumber daya di dalamnya dan mengungkapkan ekspresi bersemangat. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Berapa banyak anggota Istana Naga yang meningkat selama periode waktu ini? Raja Naga, kita sudah menjadi raja di wilayah laut ini. Setelah membuka gerbang naga, di bawah daya tarik gerbang naga, total lebih dari 500 makhluk telah menembus gerbang naga. Selain itu, saya telah mengirim orang ke Istana Naga level 1 yang tersisa di bumi untuk menjemput 200 anggota yang telah menembus Istana Naga. Saat ini, jumlah anggota Istana Naga kita mendekati 4.000. Perdana Menteri Gui melaporkan. Baiklah, pindahkan mereka semua ke divisi tempur saat ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Wang Xian menganggukkan kepalanya. 4.000 anggota Istana Naga dan 550 ahli di tingkat ranah interpretasi Void. Sisanya semua berada di ranah interpretasi setengah langkah kosong. Kekuatan ini sudah sangat menakutkan. Karena anggota Istana Naga memiliki garis keturunan naga ilahi, mereka memiliki kemampuan untuk bertarung melawan orang-orang dari level yang lebih tinggi. Bahkan jika sangat sulit untuk ranah interpretasi setengah langkah kosong untuk melampaui level mereka dengan satu tingkat, 10 anggota ranah interpretasi kosong setengah langkah dari Istana Naga pasti bisa melawan satu tingkat satu ahli ranah interpretasi kosong.
Dan lebih dari 500 ahli ranah interpretasi kosong tingkat 1 dapat bertarung melawan pakar ranah interpretasi kosong tingkat 2. Jika kekuatan Istana Naga saat ini dihitung menurut dinasti dan dinasti teratas di wilayah Liuhai. Dinasti Naga Cahaya adalah salah satu dinasti teratas, dan hanya ada lebih dari 200 ahli ranah interpretasi kosong di dinasti tersebut. Sebagai satu-satunya dinasti di wilayah aliran darah, kerajaan aliran darah hanya memiliki sekitar 1000 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Kekuatan Istana Naga saat ini bisa menempati peringkat 3 teratas di wilayah laut yang mengalir. Tentu saja, masih ada celah besar antara mereka dan kerajaan aliran darah. Pil obat dan sejenisnya yang saya peroleh dari 4 dinasti dapat diubah menjadi 1 miliar kristal naga. Namun, saya masih 9 miliar lagi dari naik level. Ini terlalu banyak. Wang Xian berpikir sendiri. Jika dia ingin naik level, dia perlu menjara 40 kerajaan untuk mengumpulkan 10 miliar kristal naga. Ini hanya untuk naik level ke tingkat kedua dari ranah interpretasi kosong. Jika dia ingin naik level ke tingkat ketiga dari ranah interpretasi kosong, dia akan membutuhkan sumber daya sebuah kerajaan. Namun, dia tidak terburu-buru. Benua transendensi sangat besar. Setidaknya ada beberapa ribu kerajaan. Ada juga 50 hingga 60 dinasti dan 5 kerajaan di belakang mereka. Sangat sulit untuk meningkatkan level Divine Dragon. Namun, untungnya Istana Naga ada di sini. Jika saya berkultivasi di Istana Naga selama sehari, saya akan memiliki lebih dari 10.000 kristal naga. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan terbang ke kamar tidur. Ketika dia melihat beberapa gadis sedang berkultivasi, dia bergegas mendekat sambil tersenyum. Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Xian menjalani kehidupan yang bahagia lagi. Dia menghabiskan 60% waktunya di tempat tidur. Berdengung, berdengung. Pada hari ke-10, Feng Luan mengirim pesan ke piring batu komunikasi Wang Xian. Lebih dari 60 penguasa kota Kekaisaran Naga dan Phoenix serta keluarga besar dan kekuatan kekaisaran hadir di sini untuk memberikan penghormatan. Apakah kalian akan pergi dan melihatnya? Wang Xian bertanya pada sekelompok gadis. Baiklah, baiklah. Kami mendengar dari saudari Feng Luan bahwa akan ada ratusan ribu orang yang datang ke kerajaan Naga dan Phoenix dalam beberapa hari ke depan. Guan Suking dan sekelompok gadis segera tersenyum dan mengangguk. Baiklah, ayo pergi. Mou Zesen, Ao Jian, kalian bawa beberapa bawahan. Wang Xian mengangguk dan berjalan keluar dari Dragon King Hall. Dia berbicara dengan Mou Zesen, Ao Jian, dan yang lainnya. Itu Raja Naga. Di Kekaisaran Naga dan Phoenix saat ini, setelah menaklukkan sekelompok penguasa kota dan beberapa ahli, ada 63 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas di Kekaisaran. Para ahli alam kekosongan berwawasan asli milik Naga dan Phoenix Empire hanya selusin atau lebih. Feng Luan ingin agar Wang Xian mengirim beberapa bawahannya untuk mengawasi situasi dan mencegah terjadinya kecelakaan. Secara alami, dia tidak keberatan. Divisi Panah Mata Surga dan Pengawal Istana Naga, Ikan Pedang Emas, memiliki total 700 anggota. Di antara mereka, ada lebih dari 100 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Jika mereka diminta untuk mengawasi situasi, itu sudah lebih dari cukup untuk mengintimidasi semua orang. Wang Xian tidak mengirim semuanya, 60 ahli alam kekosongan berwawasan lebih dari cukup. Ayo pergi. Mereka bergerak dan terbang langsung ke kota Kekaisaran Naga dan Phoenix. Terbang dilarang di kota Kekaisaran. Namun, Wang Xian tidak termasuk. Dia memimpin bawahannya dan terbang langsung ke Istana Naga. Di mana Ratu? Wang Xian langsung pergi ke aula utama istana dan bertanya kepada para pelayan di sekitarnya. Tuan Wang, Ratu ada di ruang belajar. Silakan masuk. Para pelayan di istana dengan cepat membawanya masuk dengan hormat. Itu adalah situasi yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan terakhir kali. Wang Xian, Saudari Suking, Saudari. Feng Luan berdiri sambil tersenyum saat melihat Wang Xian dan yang lainnya. Saudari Feng Luan, sekelompok gadis mengelilinginya dan mulai mengobrol dengan antusias. Wang Xian, paling lama dalam 2 jam, penguasa kota dari 64 kota, serta keluarga dan pasukan, akan berada di sini. Aku harus menyusahkan orang-orang di Istana Naga untuk membantuku mengintimidasi mereka. Feng Luan mengobrol dengan Guan Suking dan yang lainnya beberapa saat sebelum dia berbicara dengan Wang Xian. Tidak masalah, saya telah membawa orang-orang ke sini. Wang Xian mengangguk dan duduk dengan santai di samping, menyeruput tehnya. Baiklah, baiklah. Feng Luan mengangguk. Kemudian, dia mengabaikan Wang Xian dan terus mengobrol dengan Guan Suking dan yang lainnya. Surat raja dari kota Xiaoyao.
Wang Xian melihat kartu undangan emas di atas meja Feng Luan dengan sedikit rasa ingin tahu di wajahnya. Feng Luan, apa ini? Wang Xian bertanya. Oh benar, tidakkah kamu ingin menjual sumber daya di tanganmu? Anda bisa pergi ke kota Xiaoyao. Kartu undangan ini dikirim dari kota Xiaoyao. Totalnya ada 3. Dalam 7 hari, akan ada pelelangan raja di kota Xiaoyao. Itu akan dipegang oleh tuan kota Xiaoyao. Saat itu, akan ada lebih dari 20 dinasti dan 7 hingga 8 kekuatan besar yang berpartisipasi. Itu bisa dikatakan sebagai pengumpulan kekuatan teratas di seperempat wilayah laut kelas 1. Kata Feng Luan sambil melihat surat undangan di tangannya. Kota Xiaoyao. Wang Xian memiliki sedikit keraguan di wajahnya. Kota Xiaoyao adalah kota besar yang dibangun oleh wali kota kota Xiaoyao. Wali kota kota Xiaoyao ini juga merupakan orang terkuat dalam radius 100.000 kilometer. Dia berada di level kelima dari Citra Void Stage. Pusat kekuatan ini tidak membangun dinasti. Sebaliknya, dia membangun sebuah kota. Setiap 5 tahun, akan ada lelang besar. Tahun ini adalah tahun kelima. Feng Luan memperkenalkannya. Kota Xiaoyao. Wali kota kota Xiaoyao. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri ketika mendengar perkenalan Feng Luan. Dia tidak menyangka akan ada ahli seperti itu di wilayah Liuhai. Dengan kekuatan ahli ranah interpretasi kekosongan tingkat kelima, dia bisa dianggap sebagai salah satu ahli terkuat di kuburan manusia iblis. Surat Raja Kota Xiaoyao. Saya bisa pergi dan melihatnya ketika saatnya tiba. Jika ada lebih dari 20 dinasti yang berpartisipasi di dalamnya, saya dapat menggunakan barang-barang di tangan saya. Wang Xian berpikir sendiri. Setelah menghancurkan beberapa dinasti, dia memiliki terlalu banyak harta di tangannya. Mengubah harta ini menjadi sumber daya akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Setelah Wang Xian memperoleh beberapa informasi tentang kota Xiaoyao dari Feng Luan, dia mulai memeriksanya. 2 jam berlalu dengan sangat cepat. Pada saat ini, di luar kota kerajaan Naga Phoenix sedang ramai. Tuan kota dari 64 kota di bawah dinasti Naga Phoenix, serta keluarga yang kuat dan kelompok tentara bayaran dari setiap kota, semuanya bergegas. Sebagai kota kekaisaran dari dinasti Naga Phoenix, itu adalah kota pusat dari seluruh dinasti. Orang-orang dari 64 kota di bawah dinasti Naga Phoenix secara alami datang berkunjung. Selain itu, dinasti Phoenix sembarangan mengadakan seleksi, pemilihan ajaib dinasti Naga Phoenix, pemilihan kelompok tentara bayaran yang kuat dari dinasti Naga Phoenix, pemilihan ahli dinasti Naga Phoenix, dan seterusnya. Mengadakan segala macam seleksi adalah untuk mempertahankan bakat dan ahli. Kekaisaran Naga dan Phoenix memiliki lebih dari 10 juta orang. Dengan ukuran kota kekaisaran, itu cukup untuk menampung lebih dari 20 juta orang. Selanjutnya, kota kekaisaran mulai menarik keluarga yang kuat dan kelompok tentara bayaran yang kuat. Sebagai pusat lebih dari 60 kota, secara alami mudah untuk menarik beberapa pakar. Banyak orang ingin menetap di kota kekaisaran, tetapi kota kekaisaran tidak semudah dulu untuk dimasuki. Apakah ini kota kekaisaran kita? Ini sangat spektakuler. Itu bahkan lebih besar dari kota kekaisaran dinasti Dongyuan kita. Dapatkah Anda membayangkan bahwa seluruh kota kekaisaran baru didirikan selama 1 tahun? Susunan perlindungan kota yang berkilauan ini benar-benar mencengangkan. Saya mendengar bahwa kemenangan perang ini sepenuhnya bergantung pada Raja Tuan. Makhluk-makhluk yang panjangnya lebih dari 30 meter itu semuanya adalah miliknya. Ratu kita saat ini juga sangat kuat. Raja Kekaisaran Bulan Bintang dibunuh oleh Ratu. Dikatakan bahwa hanya ada selusin atau lebih ahli bela diri di kota Kekaisaran. Fondasi mereka masih agak rendah. Jika Ratu ini tidak mampu, dia mungkin tidak dapat mengelola lebih dari 60 kota dengan baik. Sekelompok orang mengendarai Vicious Beast, dan beberapa ditarik oleh mobil. Ada juga yang membawa gerobak penuh barang. Dalam waktu singkat, 4 hingga 5.000 orang telah berkumpul di gerbang timur. Mereka melihat kerajaan Naga dan Phoenix, dan masuk dengan sedikit rasa ingin tahu dan kecurigaan. Ketika mereka baru saja memasuki gerbang kota, mereka melihat ada lebih dari 30 pria paruh baya memegang pedang panjang emas di tangan mereka. Mereka memegang pedang panjang mereka dengan kedua tangan dan melihat mereka masuk dengan acuh tak acuh. Di belakang mereka, ada lebih dari 100 pria paruh baya dengan pedang panjang di tangan mereka. Ini adalah ahli alam hampa yang berwawasan luas. 30 pendekar parubaya di depan semuanya adalah ahli alam hampa yang berwawasan luas. Di belakang mereka, ada lebih dari 100 ahli alam hampa berwawasan setengah langkah. Surga, apakah ini kekuatan kekaisaran Naga Phoenix? Betapa menakutkannya.
Kekaisaran Naga Phoenix tidak memiliki begitu banyak ahli. Mereka harus menjadi bawahan Tuan Wang itu. Mereka benar-benar tidak normal. Mereka sebenarnya memiliki lebih dari 30 ahli alam kekosongan berwawasan di bawah mereka, dan mereka bukan ahli alam kekosongan berwawasan biasa. Tepat ketika mereka melewati gerbang kota, ketika mereka melihat lebih dari 30 ahli alam kekosongan berwawasan luas tersebar di sekitar, wajah semua orang membeku. Jejak penghinaan di hati mereka benar-benar hilang. Mengapa saya merasa bahwa seseorang telah mengunci kita? Tepat pada saat ini, seorang ahli alam kekosongan yang berwawasan tiba-tiba sedikit mengernyit dan melihat ke arah bangunan di sekitarnya. Lihat bangunan di sekitarnya dan jauh. Ada ahli yang memantau seluruh kota. Pakar alam kekosongan yang berwawasan luas. Aku samar-samar merasakan lebih dari 20 tatapan yang mengancamku. Ya Tuhan, penjaga pedang di pintu, para ahli mengawasi dari atas, penjaga yang berpatroli di sekitar mengapa aku merasa bahwa setidaknya ada 70 hingga 80 ahli alam kekosongan yang berwawasan. Ratu Naga Phoenix mencoba mengintimidasi kita. Dikatakan bahwa Tuan Raja memiliki hubungan dekat dengan Ratu Naga Phoenix. Setiap kali kerajaan Naga Phoenix menemui kesulitan, orang itu akan bergerak. Terlalu kuat. Ratu Naga Phoenix juga tidak sederhana. Agar dia dapat berkembang ke tingkat seperti itu dalam waktu 1 tahun, dia jauh lebih kuat daripada raja-raja dari dinasti biasa. Tetap low profile di Dragon Phoenix Imperial City. Pertempuran dilarang di dalam kota, ahli interpretasi kosong sama seperti orang biasa. Menindas yang lemah dilarang. Kaisar bersalah atas kejahatan yang sama dengan rakyat jelata. Meskipun aturan Dragon Phoenix Imperial City sangat ketat, orang masih bisa melihat kekuatan dan metode dari Dragon Phoenix Queen. Semakin banyak orang memasuki kota kekaisaran. Mereka menaksir kota, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Kota kekaisaran memang kota kekaisaran. Ini menyebabkan banyak faksi dan keluarga mempertimbangkan apakah mereka harus menetap di kota kekaisaran. Feng Luan telah memberikan banyak manfaat dan kebijakan di kota kekaisaran. Bahkan beberapa hati keluarga Dong Su goyah. Selama 2 hari, lebih dari 1 juta orang berduyun-duyun ke kota kekaisaran Naga Phoenix. 2 hari ini bisa dikatakan sebagai periode waktu yang paling membanggakan bagi warga seluruh kota kekaisaran Naga Phoenix. Pembangkit tenaga listrik yang telah mereka lihat sebelumnya menyambut mereka dengan hormat. Beberapa keluarga yang kuat bertanya kepada mereka tentang beberapa informasi tentang kota kerajaan dengan antusias. Ini membuat setiap warga negara merasa bangga dan bangga menjadi anggota kekaisaran Naga dan Phoenix. Wang Xian, upacaranya akan segera dimulai. Datang dan lihatlah. Pada hari ketiga, Feng Luan datang ke halaman danau tempat Wang Xian dan sekelompok gadis tinggal. Dia berkata dengan senyum di wajahnya. Apakah sudah dimulai? Baiklah, saya akan pergi dan melihat-lihat. Su Qing, apakah kalian datang? Wang Xian mengangguk sambil tersenyum dan bertanya. Ya, tentu saja. Sekelompok gadis mengangguk sambil tersenyum. Dengan tambahan Zhang Fengying dan Xiao Yu, kekuatan ketujuh gadis itu semuanya telah mencapai tahap kekosongan yang berwawasan luas. Sun Lingxiu bahkan telah mencapai tingkat kedua dari tahap kekosongan wawasan. Peningkatan kultivasi sekelompok gadis bahkan membuat Feng Luan sedikit cemburu. Dia adalah permaisuri, tapi dia hanya sedikit lebih kuat dari kelompok perempuan. Ini membuatnya sangat terdiam. Sekelompok orang berjalan menuju perjamuan. Upacara pertama dari dinasti Naga Phoenix, penguasa kota dari 64 kota, para pemimpin korps di kota-kota, dan keluarga dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam di kota-kota semuanya telah tiba. Yang Mulia Ratu ada di sini. Yang Mulia Ratu ada di sini. Dalam upacara akbar yang riuh, lebih dari 10.000 ahli terkemuka berbicara dengan suara rendah. Saat suara dingin seorang wanita terdengar, semua orang langsung terdiam. Feng Luan, yang mengenakan jubah Phoenix merah menyala, berjalan perlahan. Wang Xian dan sekelompok gadis berjalan ke samping dan langsung menuju kursi terpisah di samping kursi utama. Mereka tidak mencuri keanggunan Feng Luan. Saat ini, pandangan semua orang tertuju pada Feng Luan dan Wang Xian. Selamat datang, Yang Mulia. Ketika Feng Luan datang ke kursi utama, lebih dari 60 penguasa kota, pakar terkemuka, dan anggota penting keluarga mereka segera membungkuk dan berdiri. Sebanyak lebih dari 60 seniman bela diri yang berwawasan luas dan lebih dari 10.000 lainnya berteriak dengan hormat. Dinasti Naga dan Phoenix, kebangkitan sejati. Upacara akbar telah memungkinkan lebih dari 60 penguasa kota, pasukan keluarga Dongsu di dinasti Naga Phoenix, dan kekuatan kuat lainnya untuk benar-benar menyaksikan kemegahan ratu. Sebagai mantan permaisuri,
dia bertanggung jawab atas lebih dari beberapa ratus kota. Apakah itu penglihatannya yang luas atau aura menyendiri, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang ahli Dongsu. Di mata semua penguasa kota dan pembangkit tenaga listrik yang hadir, mantan raja mereka jauh lebih rendah dari naga dan Ratu Phoenix. Seolah-olah mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Di bawah tatapan hormat semua orang, Feng Luan merumuskan satu rencana demi satu dan menerapkan satu kebijakan demi satu. Di bawah kombinasi keanggunan dan kekuatan, hati seluruh dinasti dengan cepat berkumpul. Wang Xian dan yang lainnya duduk di samping dan menyaksikan dengan senyum di wajah mereka. Untuk bisa menjadi permaisuri abadi, bakat Feng Luan tak tertandingi sepanjang sejarah. Klan ikan pedang emas dan divisi panah mata surgawi berdiri di kedua sisi, mengintimidasi semua orang dalam hal kecakapan bela diri. Itu juga membuat orang tahu bahwa ada kekuatan yang kuat di belakang dinasti Naga Phoenix. Feng Luan, apakah kamu akan pergi ke pelelangan di kota Xiaoyao? Setelah upacara akbar Kekaisaran Naga dan Phoenix berakhir, Wang Xian duduk dengan santai di ruang kerja Kekaisaran Feng Luan dan bertanya padanya. Aku tidak bisa pergi untuk saat ini. Ada banyak masalah di kerajaan Naga dan Phoenix yang perlu saya urus. Selanjutnya, saya harus memeriksa setiap kota satu per satu. Selain itu, berbagai kompetisi yang diselenggarakan oleh kerajaan Naga dan Phoenix juga harus dilaksanakan. Feng Luan menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Kekaisaran Naga dan Phoenix lebih dari 10 kali lebih kuat hari ini. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengambil langkah besar di jalur balas dendam hari ini. Su King, bagaimana dengan kalian yang sedikit? Apakah kamu akan pergi ke kota Xiaoyao denganku atau tidak? Wang Xian mengangguk dan menatap beberapa gadis. Tentu saja, saya akan mengikuti saudari Feng Luan ke kota demi kota. Haha. Ketika saatnya tiba, kita bisa pergi ke lebih dari 60 kota sebagai menteri kabinet kerajaan Naga dan Phoenix. Kita bisa makan semua makanan dan minuman enak di semua kota. Memikirkannya saja membuatku sangat bahagia. Sekelompok gadis berkata dengan tatapan berapi-api. Feng Luan saat ini memimpin lebih dari 60 kota. Setiap kota di benua transendensi sangat besar. Setiap tempat memiliki karakteristik uniknya sendiri. Secara alami, ada berbagai makanan dan minuman. Sekarang, mereka pergi ke kota-kota dengan status terhormat. Mereka dapat menikmati makanan dan minuman yang lezat dan menikmati pemandangan yang berbeda. Secara alami, mereka tidak mau menemani Wang Xian ke kota kekaisaran yang riang. Baiklah, baiklah. Jika kalian tidak ingin pergi, aku akan pergi sendiri. Wang Xian menganggukkan kepalanya tanpa berkata-kata. Kalian akan memimpin beberapa penjaga naga dan iblis aneh dan yang lainnya. Tidak apa-apa. Tidak ada seorang pun di kerajaan naga dan Phoenix yang berani tidak menghormati kita. Lagi pula, kekuatan kita juga tidak lemah. Beberapa gadis berkata sambil tersenyum. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Sekarang, semua kekuatan kuat di seluruh naga dan Phoenix Empire mengetahui identitas beberapa gadis. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Faksi yang ditampilkan Wang Xian kali ini tidak hanya mengejutkan pembangkit tenaga listrik di lebih dari 60 kota. Bahkan Feng Luan tercengang. Ada lebih dari 60 pusat kekuatan ranah interpretasi kosong daripada yang ada selama perang besar lebih dari 10 hari yang lalu. Baiklah, kota Xiaoyao tidak dekat dengan kita. Aku akan berangkat sebentar lagi. Wang Xian mengangguk dan berkata kepada mereka. Kota Xiaoyao dekat dengan Kekaisaran Naga dan Phoenix. Berdasarkan kecepatannya, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Wang Xian bersiap untuk berangkat hari ini. Ini adalah hal-hal yang tidak dibutuhkan di Kekaisaran. Aku akan memberikan semuanya untukmu. Feng Luan memberinya sebuah cincin interspatial. Ada banyak harta di dalamnya. Wang Xian melihat dan melihat bahwa setidaknya ada triliunan batu roh kelas menengah di dalamnya. Dia tidak berdiri di atas upacara dan menyimpannya. Jika semua item di tangannya diubah menjadi sumber daya, itu akan menambah sekitar 700 hingga 800 juta kristal naga padanya. Itu tidak banyak, tapi jelas bukan jumlah yang kecil. Baiklah, aku akan kembali ke Istana Naga dulu sebelum berangkat. Kalian bersenang-senang. Wang Xian berkata kepada sekelompok gadis sebelum terbang langsung ke Istana Naga. Setelah kembali ke Istana Naga, Wang Xian membawa semua harta yang tidak bisa dia gunakan. Dia memimpin 4 pengawal naga dan 4 iblis aneh dan terbang langsung ke arah kota Xiaoyao. Dari nama kota Xiaoyao, orang bisa tahu bahwa itu adalah kota yang netral. Itu dibangun oleh master kota Xiaoyao terkemuka. Seluruh kota adalah salah satu kota teratas di wilayah laut yang mengalir.
Wali kota-kota Xiaoyao akan mengadakan lelang setiap 5 tahun, mengundang semua kekuatan besar di sekitarnya. Kekuatan terlemah yang dapat berpartisipasi dalam pelelangan ini memiliki 3 hingga 4 ahli alam hampa yang mendalam. Nilai barang di setiap lelang lebih dari 10 triliun batu roh kelas menengah. Selain itu, lelang yang diadakan setiap 5 tahun sekali menarik banyak pasukan kecil dan pakar individu ke kota Xiaoyao. Seiring waktu berlalu, kota Xiaoyao menjadi tempat pertukaran material yang sangat besar. Di sini, diklaim bahwa seseorang dapat membeli apapun yang diinginkannya. Terbang di langit di alam liar, kadang-kadang seseorang akan menemukan beberapa binatang buas dari tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Wang Xian tidak ragu sama sekali dan langsung membunuh mereka. Setelah beristirahat selama 4 hari, sebuah kota yang sangat besar akhirnya muncul di hadapan Wang Xian. Kota itu sedikit lebih besar dari Naga dan Phoenix Empire. Itu terlihat jauh lebih megah daripada Naga dan Phoenix Imperial City. Seluruh kota Xiaoyao tidak terletak di tanah datar. Sebaliknya, itu terletak di atas gunung. Di belakangnya ada puncak gunung setinggi 10.000 meter. Sebuah air terjun setinggi 10.000 meter jatuh dari puncak gunung. Itu pemandangan yang spektakuler. Hanya ada satu pintu masuk ke kota Xiaoyao. Tanahnya diaspal dengan emas. Dari jauh, itu tampak luar biasa. Ada begitu banyak orang. Sebelum Wang Xian mendekat, dia menyadari bahwa dia bisa bertemu dengan sekelompok orang dari waktu ke waktu di langit sekitarnya. Ketika dia tiba beberapa ribu meter di depan kota Xiaoyao, dia melihat lebih dari 10.000 orang berjalan menuju kota Xiaoyao dari jauh. Masing-masing tampak luar biasa. Selain manusia, dia juga melihat banyak ras binatang iblis. Sekilas, Wang Xian bahkan melihat setidaknya selusin ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Seperti yang diharapkan dari kota terkemuka dalam radius 100.000 km. Lelang raja di kota Xiaoyao, yang diadakan setiap 5 tahun sekali, setara dengan acara akbar dalam radius 100.000 km. Wang Xian menghela nafas dalam hatinya. Lelang diadakan setiap 5 tahun sekali. Dia memperkirakan bahwa akan ada 500 hingga 600 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas di seluruh kota, atau bahkan lebih. Ayo pergi ke kota dan lihat. Wang Xian berkata kepada Ao Jian dan yang lainnya sebelum mendarat langsung di Golden Avenue di bawah. Ketika Wang Xian mendarat di tanah, dia merasakan denyut darah yang tidak bisa dijelaskan. Ini menyebabkan dia sedikit terpana. Berdenyut dari garis keturunannya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Wang Xian tertegun sejenak. Jantungnya berdetak kencang saat dia melihat ke kiri. Dia menatap seorang pria muda. Pemuda ini tidak bisa dianggap sebagai manusia. Dia memiliki tubuh seperti baja dan tingginya sekitar 2 meter. Dia sangat kekar. Dia memegang palu merah menyala di tangannya dan terlihat sangat sederhana dan jujur. Denyut garis keturunannya datang dari pemuda ini. Benih naga emas api benih naga terkuat dalam teknik penempaan istana naga. Sebuah pesan muncul di benaknya. Benih naga api emas. Ketika Wang Xian melihat informasi yang diperoleh sistem, dia sedikit terkejut. Tatapannya terpaku pada baris kata di benaknya, benih naga terkuat dalam teknik penempaan di istana naga. Benih naga yang kuat. Naga memiliki 9 putra, dan masing-masing berbeda. Seekor naga dengan garis keturunan yang lemah bisa menjadi naga ilahi ketika dia berkultivasi secara ekstrim. Namun, beberapa berbeda. Misalnya, jika naga dewa dilahirkan dengan tingkat garis keturunan yang sama, naga tersebut mungkin belum tentu berevolusi ke arah naga dewa. Mungkin mereka akan tumbuh ke arah lain, dan ketika mereka dewasa, mereka mungkin tidak lebih lemah dari naga suci. Di antara mereka, spesies naga tingkat atas di Istana Naga tidak akan lebih lemah dari naga dewa sejati ketika mereka dewasa, dan bahkan mungkin lebih kuat dari naga dewa biasa. Misalnya, spesies naga berduri memiliki atribut terang dan gelap. Ketika mereka dewasa, mereka tidak lebih lemah dari naga dewa biasa. Misalnya, spesies naga liar memiliki 3 atribut, api, kegelapan, dan kilat. Ketika mereka tumbuh dewasa, naga dewa dengan level yang sama bukanlah tandingan mereka. Di sisi lain, spesies naga emas api ini memiliki bakat yang menakutkan dalam menempa. Bahkan bisa dibandingkan dengan spesies tempat tingkat atas di alam semesta. Saya benar-benar bertemu dengan spesies naga yang kuat, spesies naga tingkat puncak. Ao Yao adalah satu-satunya di seluruh istana naga. Spesies naga lainnya, bahkan iblis aneh lainnya, tidak dapat dianggap berada di puncak. Wang Xian menatap benih naga emas api setinggi 2 meter dengan tatapan berapi-api.
Seluruh tubuhnya terbuat dari logam, dan tampak seperti seorang pemuda. Aku bertanya-tanya berapa banyak anggota yang ada dalam ras benih naga api emas. Jika ada banyak dari mereka, saya akan menjadi kaya. Dia berpikir sendiri. Tidak mudah mendapatkan benih naga puncak. Misalnya, Ao Yao. Dia bisa menjadi benih naga puncak karena hati terang dan gelap. Jika iblis aneh itu ingin berevolusi menjadi benih naga berduri, dia membutuhkan hati kegelapan yang sangat langka. Heart of Darkness adalah energi tingkat tinggi. Hanya para ahli yang telah mencapai alam dewa yang dapat memadatkan hati kegelapan. Ada syarat lain, dan itu adalah pihak lain adalah dewa dengan atribut kegelapan. Jika ada lebih banyak biji naga emas api, Wang Xian dapat memeliharanya menjadi master artefak dan grandmaster hebat. Ketika dia membuka toko senjata di Kerajaan Naga dan Phoenix, dia dapat sepenuhnya memonopoli industri penempaan di Kerajaan Naga dan Phoenix. Dia bisa menggunakan uang dari penjualan senjata untuk membeli pil, yang bisa diubah menjadi kekuatan. Bakat klan Phoenix, selain kekuatan tempur mereka, adalah yang paling kuat dalam alkimia. Saat ini, klan Fire Cloud Sparrow bersembunyi di balik klan Phoenix. Pil Kerajaan Naga dan Phoenix akan segera dimonopoli oleh klan Phoenix. Jika Istana Naga dapat memonopoli pemurnian senjata, itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia. Wang Xian bersinar. Memonopoli pembuatan senjata dinasti Naga dan Phoenix adalah penghasilan yang sangat menakutkan. Selain itu, penghasilannya tidak terbatas dan luar biasa gila. Tanpa ragu, Wang Xian berjalan menuju pemuda itu. Hah! Sebelum Wang Xian mendekat, pemuda itu merasakannya. Dia menoleh dan menatap Wang Xian dengan waspada. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu menatapku? Pria muda itu menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan waspada dan bertanya dengan hati-hati. Anak kecil, aku melihat bahwa kamu memiliki garis keturunan yang unik. Apakah Anda bersedia mengikuti saya? Wang Xian menatapnya dengan senyum di wajahnya. Tubuhnya memancarkan aura naga ilahi. Hah! Merasakan aura garis keturunan Wang Xian, dia sedikit terpana. Aura Wang Xian memberinya perasaan akrab. Keakraban semacam ini berasal dari garis keturunannya. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Namun, segera, wajahnya menunjukkan kewaspadaan lagi. Kamu harus bisa merasakan kedekatan garis keturunan kita. Ikuti saya dan saya akan membawa Anda ke dunia yang harus Anda masuki. Wang Xian menatapnya dan berkata perlahan. Siapa kamu? Saya tidak mengenal Anda. Pria muda itu menatapnya dan ekspresinya sedikit berubah. Saya Wang Xian. Saya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Berapa banyak klan yang Anda miliki? Bisakah Anda membawa saya untuk melihatnya? Wang Xian menatapnya dan bertanya. Kenapa aku harus percaya padamu? Pria muda itu memandang Wang Xian dengan ragu-ragu. Karena kamu memiliki garis keturunan naga ilahi. Wang Xian tersenyum. Naga ilahi. Garis keturunan ras naga. Jangan bercanda. Jika saya memiliki garis keturunan ras naga, bagaimana saya bisa begitu lemah? Klan saya. Pria muda itu membuka mulutnya dengan tak percaya. Wang Xian tersenyum dengan sedikit jijik di matanya. Dia tersenyum dan berkata, naga ilahi bukanlah anggota ras naga dari benua supernatural. Percayalah, bisakah Anda membawa saya untuk melihat klan Anda? Ini baiklah. Pria muda itu melihat ekspresi ramah Wang Xian dan menganggukkan kepalanya perlahan. Nama saya Duan Jinming, anggota klan Fire Hammer. Klan kami saat ini bekerja di klan penempaan emas berlapis emas. Duan Jinming memandang Wang Xian dan berkata dengan lembut. Klan Fire Hammer, tidak apa-apa, bawa aku ke sana untuk melihatnya. Wang Xian sedikit terkejut. Dia mengikuti di samping Duan Jinming dan berjalan menuju kota Xiaoyao. Menginjak Golden Ground, mereka terus berjalan ke atas. Seluruh jalan lebarnya 1000 meter. Kota Xiaoyao berada di atas mereka, jadi mereka harus mendaki lereng. Bergerak, bergerak, bergerak. Pada saat ini, beberapa teriakan datang dari belakang. Ketika Duan Jinming mendengar teriakan itu, dia dengan cepat mengelak ke samping. Cepat menghindar. Mereka adalah keturunan dari beberapa keluarga besar di kota Xiaoyao. Duan Jinming segera mengingatkan Wang Xian. Wang Xian menoleh dan melihat seorang pemuda mengendarai berbagai binatang buas menuju ke kota. Ada banyak keluarga di kota Xiaoyao. Satu atau dua keluarga teratas tidak lebih lemah dari beberapa dinasti. Namun, yang terkuat tetaplah wali kota Xiaoyao. Dapat dikatakan bahwa semua keluarga di kota Xiaoyao adalah bawahan wali kota Xiaoyao. Tidak perlu iri. Bagimu, mereka hanyalah semut. Wang Xian melihat ekspresi iri di wajah Duan Jinming dan berkata dengan lemah.
Duan Jinming sedikit terkejut. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Kota Xiaoyao bisa masuk dan keluar dengan bebas. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini. Setelah melewati gerbang kota yang tingginya beberapa ratus meter, Duan Jinming terus berjalan bersama Wang Xian. Ini karena kota Xiaoyao terletak di puncak gunung. Setiap puncak gunung terletak di suatu daerah. Melihatnya dari jauh, itu sangat luar biasa. Terutama puncak gunung yang berada 10.000 meter di belakang kota, sangat mengejutkan. Transaksi paling terkenal di kota Xiaoyao adalah ini. Seluruh kota dibagi menjadi 5 zona. Salah satunya adalah zona senjata, 1 zona obat mujarab, 1 zona binatang buas, dan 1 zona belanjaan. Zona tengah adalah zona raja. Setiap zona memiliki keluarga terkemuka yang menjaganya. Klan kita ada di zona senjata, keluarga emas berlapis emas. Duan Jinming memimpin Wang Xian ke kiri saat dia menjelaskan. Wang Xian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tatapannya menyapu sekeliling. Kota Xiaoyao ini sama sekali tidak ada bandingannya dengan naga dan kekaisaran Phoenix. Bangunan megah dan pemandangan menakjubkan. Dengan Duan Jinming, seorang lokal, yang memimpin, dia bisa mengerti banyak hal. Segera, Wang Xian mengikutinya ke distrik senjata. Seluruh distrik dipenuhi dengan toko senjata. Bahkan ada banyak toko dengan berbagai senjata dan logam. Seluruh wilayah senjata dipenuhi dengan aura yang tajam. Duan Jinming membawa serta Wang Xian saat mereka terus berjalan masuk. Mereka mengambil gerbong di tengah dan tiba di posisi terakhir. Itu adalah tempat di mana puncak gunung setinggi 10.000 meter itu berada. Di sampingnya ada air terjun raksasa. Air dari air terjun itu mengalir ke bawah. Dentang, dentang, dentang. Setelah melewati koridor buatan manusia, Duan Jinming membawanya ke sisi air terjun. Suara penempaan yang terus-menerus bisa terdengar. Wang Xian melihat ke dalam dan menyadari bahwa itu sebenarnya adalah pabrik penempaan senjata. Pria muda kekar, pria parubaya, dan bahkan pria tua yang memancarkan api sedang menempa senjata di platform penempaan senjata. Di samping mereka, ada juga beberapa wanita yang memegang senjata satu persatu. Ada lebih dari 2.000 orang di seluruh situs. Di belakang situs penempaan mereka, ada rumah. Rumah-rumah itu tampak agak sederhana dan kasar. Ini, ketika tatapan Wang Xian menyapu setiap dari mereka, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Mereka tidak dianggap manusia. Mereka milik ras binatang setan humanoid karena mereka memiliki 4 lengan. Yang lebih mengejutkan Wang Xian adalah kekuatan mereka umumnya berada di level 5 atau 6. Yang terkuat dari mereka adalah seorang penatua yang berada di level 8. Klan Firehammer mereka memiliki garis keturunan langka dari spesies naga emas api. Jadi tidak semua orang seterang logam pecah. Dia harus memiliki garis keturunan yang kembali ke leluhurnya. Klan Firehammer lainnya hanya memiliki garis keturunan. Wang Xian memandang klan palu api berlengan 4 dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia melihat senjata yang ditempa oleh klan palu api dan sedikit terkejut. Seperti yang diharapkan dari spesies naga emas api yang memiliki bakat menempa senjata terbaik di alam semesta. Bahkan jika itu hanya sebagian dari garis keturunannya, itu masih sangat kuat. Namun, kekuatannya terlalu lemah. Yang terkuat hanya di level 8 luar biasa. Ini harus menjadi bagian atas garis keturunan. Jinming, masalahnya sudah diselesaikan. Cepat, cepat, ada lebih banyak senjata yang perlu dipalsukan dalam beberapa hari ke depan. Pada saat ini, tetua yang berada di tingkat 8 yang luar biasa di tengah menyeka keringat di dahinya dan berbicara kepada Duan Jinming. Ya, ketua. Duan Jinming menjawab dengan tergesa-gesa. Dia memandang Wang Xian dan berkata, jika tidak ada yang lain, kamu bisa kembali. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung berlari ke arah yang lebih tua. Jinming, siapa manusia itu? Aku bertemu dengannya dalam perjalanan ke sini. Saya ingin melihatnya. Saya melihat bahwa dia tidak memiliki niat buruk, jadi saya membawanya ke sini. Hehe. Suara Duan Jinming dan lelaki tua itu terdengar dari depan. Perlombaan dengan garis keturunan naga api emas sedikit turun dan keluar. Mata Wang Xian berbinar saat dia melihat ras lebih dari 2.000 orang ini. Dentang, dentang, dentang. Saat ini, Wang Xian tiba-tiba menatap Duan Jinming. Dia melihat bahwa dia, yang semula hanya memiliki 2 lengan, telah menumbuhkan 4 lengan lagi. Saat dia menempa senjatanya, itu memancarkan cahaya merah kemasan. Menurut metode pengembangbiakan benih naga tingkat puncak, setelah klan palu api memupuk transformasi dewa api naga dan menyatu dengan hati logam, mereka akan mampu menjadi benih naga api emas.
Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi benih naga emas api sekarang, klan Firehammer masih dianggap sebagai benih naga tingkat atas. Kita harus menaklukkan mereka. Mata Wang Xian berbinar. Nona, Tuan sudah memberitahumu untuk tidak datang ke sini. Aku di sini untuk melihat apakah senjataku sudah siap. Xiao Yan, tutup mulut. Pada saat ini, dua suara wanita terdengar. Wang Xian menoleh dengan rasa ingin tahu. Siapa ini? Salah satu suara cantik menatap Wang Xian dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Wow, Nona, orang ini sangat tampan. Dia memiliki temperamen seperti itu. Baiklah, mesum. Di samping gadis cantik dengan dua kepang, seorang wanita berwibawa menatap Wang Xian dan langsung berjalan ke posisi Duan Jinming. Jinming, rindu ketiga ada di sini. Xiao Ming, rindu ketiga ada di sini. Di bengkel, beberapa anggota klan Firehammer memandangi wanita itu dan memanggil Duan Jinming dengan suara rendah. Beberapa lelaki tua menoleh dan mengerutkan kening. Mereka menggelengkan kepala tak berdaya. Nona ketiga ada di sini. Perhatikan statusmu. Melihat wanita itu datang, pemimpin klan dari klan Firehammer dengan ringan mengingatkan Duan Jinming. Oke, mendengar kata-kata lelaki tua itu, Duan Jinming tersenyum pahit. Dia menatap wanita itu dengan sedikit kekaguman di matanya. Jinming, apakah kamu sudah menyelesaikan jepit rambut yang aku minta untuk kamu buat? Wanita bermartabat itu menatap Duan Jinming dengan senyuman dan sedikit emosi di matanya. Oke, Nona ketiga, aku akan mengambilnya untukmu sekarang. Duan Jinming berkata dengan tergesa-gesa dan berlari ke kamar di samping. Wanita bermartabat itu memandangi sosoknya dengan senyum di wajahnya. Nona ketiga, ini dia, jepit rambut yang kamu inginkan. Duan Jinming dengan cepat berlari keluar dengan jepit rambut indah yang dibungkus kain. Dia tidak berani menatap mata wanita itu. Dia berlari dengan binar di matanya dan mengulurkan tangan untuk memberikannya padanya. Itu begitu indah. Terima kasih, Jinming. Aku akan merawatnya dengan baik. Wanita bermartabat itu dengan malu-malu memeluknya dan berkata dengan gembira. Di sekelilingnya, beberapa tetua parubaya dari klan Palu Api perlahan menggelengkan kepala. Kakak ketiga, biarkan orang menyebalkan rendahan ini memalsukan item untukmu lagi. Pada saat ini, suara mengejek dan menghina tiba-tiba terdengar dari depan. Wajah semua anggota klan Firehammer sedikit berubah. Wajah wanita bermartabat itu perlahan berubah jelek saat dia melihat ke depan. Seluruh pabrik penempaan dibagi menjadi dua area. Sekitar 5 hingga 600 meter di depan area terbuka ini, terdapat juga bengkel tempa yang sangat bagus. Keduanya jelas tidak berada pada level yang sama. Jelas, tempat itu digunakan untuk memurnikan senjata yang lebih canggih. Dua wanita dan seorang pria muda berjalan mendekat. Di samping mereka ada beberapa pria parubaya. Kakak, kamu jangan beritahu ayah. Wanita bermartabat itu sedikit menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Aku sedang tidak ingin mengeluh. Tetapi Anda harus mengingat identitas Anda. Jangan mempermalukan keluarga emas Gilded kami. Salah satu wanita mendengus dan memandang Duan Jinming dengan jijik. Kakak ketiga, jangan mengakhiri hubungan dengan pria rendahan seperti itu di masa depan. Perhatikan identitas Anda. Saya ingin memberitahu ibu tentang ini. Pria muda di sebelahnya dengan dingin memarahi wanita yang bermartabat itu. Kakak kedua, jangan. Wajah wanita bermartabat itu sedikit berubah dan dia buru-buru berkata. Kembalilah bersama kami. Pria muda itu berkata dengan dingin saat pandangannya mengarah ke Duan Jinming dan anggota klan Firehammer. Kamu sekelompok orang rendahan, kamu harus tahu status dan statusmu. Jangan seperti kodok yang mencoba makan daging angsa. Kamu harus memikirkan siapa yang memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Jika Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Cepat dan bekerja. Saat dia berbicara dengan dingin, dia memelototi wanita yang bermartabat itu dan kelompok itu berjalan keluar. Wanita bermartabat itu mengikuti di belakang dengan mata sedikit merah dan berjalan keluar. Wang Xian berdiri di samping dan memandangi sekelompok pemuda yang telah pergi. Dia mengangkat alisnya. Ras rendahan. Jinming, jangan berinteraksi dengan Miss ketiga lagi. Kamu bukan dari dunia yang sama. Meskipun tuan muda kedua mengatakannya dengan kasar, tapi baiklah, cepatlah dan mulai bekerja. Di tengah, pemimpin klan Palu Api melirik Duan Jinming dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Nona ketiga ini cukup bagus. Sayangnya, klan Palu Api kita sama sekali tidak layak untuknya. Garis keturunan Jinming luar biasa, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Pembatasan garis keturunan klan kita ada di sini.
Sayang sekali untuk Jin Ming. Suara beberapa pria parubaya terdengar dari daerah sekitarnya. Mereka saling berbisik. Wang Xian berdiri di samping. Ketika dia mendengar desahan mereka, senyum muncul di wajahnya. Dia berjalan mendekat dan datang ke sisi Duan Jinming. Tuan muda, bolehkah saya tahu siapa Anda? Kepala klan Firehammer bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat Wang Xian berjalan mendekat. Mereka yang memiliki garis keturunan benih naga puncak tidak terlalu luar biasa. Wang Xian menatap lelaki tua itu sambil tersenyum dan berkata dengan lemah. Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Orang tua itu tidak mengerti apa yang dimaksud Wang Xian dan menatapnya dengan bingung. Kamu akan segera mengerti. Wang Xian tersenyum dan menjentikkan jarinya. Berdengung. Sebuah formasi yang terisolasi tiba-tiba menyelimuti mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Kemunculan formasi yang tiba-tiba menyebabkan kepala klan Firehammer mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Dia memegang palu api dengan erat dengan keempat tangannya dan menatap Wang Xian dengan ekspresi malu. Ekspresi Duan Jinming juga berubah drastis. Dia menatap Wang Xian dengan marah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang mereka coba lakukan? Serang mereka. Orang-orang itu ingin menyakiti pemimpin klan dan yang lainnya. Ekspresi lebih dari 2000 anggota klan Firehammer yang berdiri di luar berubah drastis. Semuanya segera memegang palu api di tangan mereka dan menyerang formasi. Jangan khawatir, Raja Naga tidak akan menyakiti mereka. Sosok Ao Jian keluar dari formasi arai dan berkata kepada anggota klan Firehammer. Apa yang sedang kamu lakukan? Buka formasi arai dengan cepat, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Anggota klan Firehammer melihat bahwa serangan mereka mendarat di formasi susunan tanpa riak sedikit pun, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka menatap Ao Jian dengan waspada. Jika kami ingin menyakitimu, kamu sudah mati. Ao Jian sedikit mengangkat kepalanya, dan tubuhnya mengeluarkan sedikit tekanan. Hanya sedikit tekanan membuat semua orang dari klan Palu Api terlihat kaget. Saudaraku, jangan takut. Ao Jian berkata dengan acuh tak acuh kepada semua orang dari klan Firehammer. Kakak beradik, semua orang dari klan Palu Api terkejut saat mendengar kata-katanya. Kakak beradik, bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik yang mampu mengintimidasi mereka hanya dengan sedikit tekanan menyebut mereka saudara? Sejujurnya, bagaimana klan Palu Api bisa melakukan ini? Ini membuat mereka semua bingung. Jangan takut. Pertama-tama, saya ingin memberitahu Anda bahwa klan Firehammer bukanlah ras rendahan. Di dalam formasi, Wang Xian menatap Duan Jinming yang waspada dan pemimpin klan Firehammer saat dia berbicara dengan binar di matanya. Mereka berdua menatap Wang Xian dengan bingung. Ini pil untukmu. Ambil semuanya. Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan memberikan pil itu ke Duan Jinming satu persatu. Ini adalah pil tingkat 9 yang luar biasa. Pemimpin suku Firehammer memandang mereka dengan wajah penuh keterkejutan. Dia menatap Wang Xian dengan mata terbuka lebar. Bawa mereka langsung. Tidak perlu bicara omong kosong. Wang Xian berkata langsung. Mata Duan Jinming berkedip. Dia mengambil pil secara langsung dan menelan semuanya ke dalam perutnya. Weng 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 weng. Saat pil masuk ke perutnya, setiap 10 detik, aura yang kuat akan keluar dari tubuhnya. Hanya dalam 10 detik, kekuatannya telah menembus dari peringkat 7 ke peringkat 9. Peringkat 9 Transcendent, aku tahu garis keturunanmu luar biasa. Aku tahu itu, haha, aku tahu itu. Ketika dia melihat Duan Jinming menerobos batas garis keturunannya, pemimpin klan Firehammer mengungkapkan ekspresi gembira. Dia sangat bersemangat. Klan Firehammer hanyalah ras binatang iblis garis darah transenden peringkat 8. Sekarang anggota klan telah menembus batas, mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Ini membuatnya menangis. Aku benar-benar menembus batas garis keturunanku, aku. Duan Jinming menatap lengannya dengan wajah penuh kegembiraan. Pemimpin suku Firehammer, kalian semua memiliki garis keturunan dari benih naga emas api. Namun, garis keturunan sukumu terlalu lemah. Jika kamu setuju untuk menjadi bawahanku dan anggota Istana Naga, telan esensi darah ini. Wang Xian memandang pemimpin suku Palu Api dan setetes esensi darah melayang di sampingnya. Seorang anggota Istana Naga, kepala klan Firehammer bergumam. Melihat esensi darah di depannya, dia memiliki keinginan kuat untuk melahapnya. Namun, dia bisa merasakan keinginan darinya. Begitu dia menelannya, dia mungkin berada di bawah kendalinya. Ini menyebabkan ekspresinya berubah terus-menerus. Jinming, ini segel ketua. Anda akan menjadi kepala di masa depan.
Kepala klan Firehammer ragu-ragu selama puluhan detik sebelum akhirnya menghela nafas lega. Dia mengeluarkan segel kepala dan menatap Wang Xian. Suku Palu Api kami sangat lemah sejak awal. Tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan apapun dari kami. Mata pemimpin suku Firehammer berkedip saat dia berbicara. Dia membuka mulutnya dan menelan esensi darah naga ilahi. Ini adalah metode kultivasi dari transformasi naga Dewa Api. Segera duduk bersila dan berkultivasi. Saat Wang Xian berbicara, dia menanamkan metode kultivasi dari transformasi naga Dewa Api ke dalam pikirannya. Kepala suku Palu Api gemetar sesaat. Wajahnya memerah saat dia mulai menerima warisan naga ilahi. Wang Xian menggerakkan lengannya dan aliran energi naga disuntikkan ke tubuhnya tanpa ragu-ragu, membersihkan tubuhnya. Berdengung. Cara yang mengesankan ditransmisikan. Fierce Flames melonjak keluar dari kepala suku Firehammer. Palu api digantung di atas kepalanya. Duan Jinming, yang berada di samping, tiba-tiba melebarkan matanya. Matanya mengungkapkan pandangan tidak percaya. Pemimpin klan, garis keturunannya juga telah menembus belenggu. Dia menatapnya dengan penuh semangat. Mengaum. Pada saat ini, raungan lembut naga terdengar dari palu api di atas kepala pemimpin klan Palu Api. Bayangan kecil naga ilahi yang menyala muncul. Wang Xian terus meninju kepala pemimpin klan Firehammer. Bayangan naga ilahi pada palu api berangsur-angsur mengeras. Sementara itu, aura pemimpin klan Palu Api terus meningkat. Interpretasi kosong setengah langkah. Untuk interpretasi setengah langkah kosong. Kekosongan ranah interpretasi. Ya Tuhan, pemimpin suku sebenarnya benar-benar menerobos ke ranah interpretasi kosong. Duan Jinming, yang berada di samping, menatap pemimpin suku yang auranya telah mencapai ranah interpretasi kosong dengan tak percaya. Hanya dalam beberapa lusin detik, pemimpin suku telah menembus dari level 8 yang transenden ke level 1 dari ranah interpretasi kosong. Ini terlalu gila. Dia menatap Wang Xian dengan bingung. Dia sedikit linglung. Kekuatan macam apa dia? Bagaimana dia bisa mengangkat pemimpin klan ke alam kekosongan yang berwawasan dengan begitu mudah? Saya, Duan Yanlai, memberi hormat kepada Raja Naga. Terima kasih telah mengajari saya teknik kultivasi dan mematahkan belenggu garis keturunan saya. Terima kasih, Raja Naga, karena telah membantu saya meningkatkan kultivasi saya. Wang Xian berhenti setelah mengangkat pemimpin klan Palu Api ke tingkat pertama dari alam kekosongan yang berwawasan. Duan Yanlai, yang baru saja bangun, berlutut di tanah dan memuja Wang Xian dengan penuh semangat. 1380